بن علوي المالكي الأشعري وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأصوله وفروعه ومن انتسب إليهم أن الله تعالى يتغشاه بالرحمة والمغفرة والرضا علينا وعلى أهل بيتنا من بركاته وأسراره وأنواره وروحه ونفعاته في الدين والآخرة. شيء لله له الفاتحة. الرحمن الرحيم الذي يحول المستقيم والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود بالشفاعة العظمى والحوض المورود وانصر الخضوع المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وضوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من فلاك سبحه على كل الأقوال والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور الحبيب والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسن الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشرته وصحبته وفادت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dilahirkan 15 tahun lebih dulu dari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Berhimpunlah nasab Siti Khadijah dengan nasab baginda Rasulullah pada datuk beliau yang bernama Qusay. Ada syu'ur baginda, ada syu'ur Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah beliau dengan ayah Nabi Abdullah ini sepupu 3 kali. Jadi abah Nabi Abdullah dengan Siti Khadijah sepupu 3 kali, sama turunan daripada orang Quraisy, nasab sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bahkan ternyata ibu Siti Khadijah pun keturunan daripada Sayyidina Ismail bin Ibrahim. Jadi ini abah mama sama keturunan orang-orang mulia, orang hebat. Sungguh telah memeliharakan akan yang Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan kotor orang-orang jahiliyah sedin pada umpatan nang menjaga akan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah mulianya ini Siti Khadijah radhiyallahu anha dapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau digelar dengan As-Sayyidah Tahirah, orang yang suci, penghulu atau pemimpin perempuan yang suci, dan masyhur gelar beliau dengan Al-Kubra. Adalah beliau seorang perempuan yang sempurna kecantikan dan sempurna akal dan sukih orangnya. Ini kemuliaan dunia ada. Sukih orangnya, pintar, luas, ini kemuliaan dunia. Tapi bukan sebab ini sih makanan ganda. Ini kemuliaan dunia. Jadi beliau ini dunianya Allah muliakan, akhiratnya mulia. Kayak apa kisahnya akan datang kita terusnya. Seorang perempuan yang ahli firasat, bijaksana pada seluruh perkaranya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, dikasih berpaling beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu Rasulullah berumur kurang
lebih 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah menurut pendapat yang masyhur adalah berumur 40 tahun. Umur Sidin status dalam keadaan janda. Ini riwayat yang masyhur. Jadi ada riwayat yang ada masyhur itu kurang lebih 28 tahun umur Sidin. Contoh riwayat yang ada masyhur. Yang masyhur adalah umur Sidin 40 tahun, status dalam keadaan janda. Setelah 4 tahun, 24 tahun Sidin berumah tangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah membuat sakit hati Rasulullah. Bahkan kalau Nabi itu sakit hati Sidin karena dakwah beliau ditolak oleh kaumnya, maka yang menghibur baginda Rasulullah adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang menyebutkan adalah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. 24 tahun karena pernah memikir sakit hati laki. Ini luar biasa, luar biasa. Kalau beliau berkawin dengan Nabi, tujuan adalah untuk merkhidmat, membahagiakan Nabi, membantu Nabi, bukan untuk kesenangan pribadi. Ini Siti Khadijah luar biasa. Karena beliau sebelum berkawin dengan Rasulullah itu sudah tahu bahwa laki ini adalah Nabi akhir zaman. Karena dalam riwayat beliau yang sebelum kawin dengan Rasulullah mimpinya adalah melihat matahari turun masuk ke rumah Sidin sehingga rumah Sidin mencorong. Sehingga cahaya matahari itu menyebar keluar sehingga teranglah baratan kota Mekah, bahkan sampai akan keluar sekitar kota Mekah pun terang dengan adanya matahari dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu mimpinya, mimpi Siti Khadijah. Nah, ini belum kawin, sebelum kawin kita kisahnya. Lalu datang beliau kepada Waraqah bin Nawfal melakukan takbir mimpinya. Waraqah bin Nawfal orangnya alim banget. Waraqah bin Nawfal bahkan alim kitab, alim takbir mimpi beliau banyak mengarang kitab, menerjemahkan kitab Injil itu. Lalu mengesahkan mimpi tersebut, anak paman Siti Khadijah wafat. Wahai anak pamanku, ulun termimpi gini-gini, nah matahari turun ke bumi, masuk ke rumah ulun, tarang rumah ulun dan kota Makkah dan sekitarnya tarang dengan matahari yang ada di rumah ulun. Lalu jawab kami nopot ikan kayaknya jahai Khadijah, jawab kali terang ikan kena Khadijah akan berkawin dengan Nabi akhir zaman. Nah, itu kisahnya tahu dulu sendiri. Jadi ujar Siti Khadijah orang mana? Jadi ujar Waraqah sesuai dengan yang ada di kitab Injil adalah orang Makkah. Bangsanya apa? Quraisy. Ngarannya siapa? Muhammad. Jadi jelas benar sehingga kali pertama pendapat membawakan harta dagangan Siti Khadijah itu sudah dilisah nikah lakiku ini lakiku itu sudah dilisah itu tulisannya luar biasa itu Siti Khadijah. Jadi beliau akan dikala berkawin lalu sang bukan pikiran supaya aku terhormat, aku mulia, aku disanding orang kada. Beliau berkawin dengan Nabi Muhammad karena semata-mata hendak mengabdi, hendak menyenangkan Nabi, hendak berbakti lawan Nabi sehingga terbukti dengan niat seperti itu 24 tahun dari sejak kawin sampai meninggal dunia kada pernah membuat sakit hati. Itu luar biasa istiqomah dalam bakti. Itu karabat dia istiqomah dalam kada nang wayah-wayah rata-rata maaf ya sebagian sebagian daripada pembinaan kita baktinya luar biasa dikala dompet kita kencang benar. Setelah dompet kita kepes, yang kan duit jadi banyak makan seadanya kita rawat artinya baktinya kada istiqomah ya kada bakal pilih kita deh. Karena kada istiqomah itu kalau ngajar almarhum guru kita tanda wali yang sebenar-benarnya ujar Sidin yang harus dipahami adalah istiqomah bukan khawarij adat. Sidin itu kata-kata Sidin menurut catat banyak kalam dulu itu di kertas banyak banget waktu belajar lawan Sidin di beberapa kitab gitu. Cuma ini kan orang dekat dalam sini ya, itu belajar orang banyak di luaran aja, hilang kita ke rumah sini kan setelah juga pernah salah nak hilang, kita bawa di guru usul, terus kumpul kan hafal sini. Memang waktu itu guru sembuh ucap
hilang-hilangi aku 2 kali saudara. Cukup kita metode aja sih soalnya anak hilang-hilang terus sudah. Kenapa? Seorang kada orang penting itu biasanya kada orang penting jadi jangan aja dulu orang banyak berbaca kitab kitab Minhajul Qayyim ilmu nibras khulasatannya sifatullah ya kan itu dah sudah mau topik nah aja dah orang banyak di penghujung tahun 2004 ulang tahun Nabi Sallam 2005 usul menit tinggal kata penghujung dah. Di situ bakal baptisnya dia 24 tahun kawai istiqamah berbaptis bahkan di kala Nabi itu akan dihina dakwah beliau ditolak oleh orang-orang Mekah. Beliau sedihnya karena ini agama Tuhan ditolak. Beliau balik ke rumah disambut setiap dia dengan senyum dan kata-kata yang manis menghibur sehingga kesedihan si Rasulullah karena ditolak dakwah, karena capeknya berdakwah menjadi hilang dengan berkat adanya perempuan solehah yaitu Yakan Siti Khadijah radhiyallahu anha, sehingga beliau menjadi percontohan perempuan solehah sadunia. Siti Khadijah radhiyallahu anha luar biasa. Beliau seorang perempuan yang pandai membaca akan kehendak laki. Balok laki mengucap kehendaknya itu anak laki. Beliau sudah menyiapkan hendak sejujur terus ikhlas mengabdi nenek. Jadi dari awal kita nama mengabdi kita bukan untuk akan kepentingan pribadi sebagai sanjung orang ada. Itulah Siti Khadijah. Kedua ini sini akan membuat sakit hati laki. Kedua ini benar. Dan ternyata ya kan Rasulullah pun pernah bersabda, ujar Nabi ayyu imra'atin adkhalat ala zawjiha al-gham fi amrin nafaqah aw qallafathu ma la yutiquhu la yaqbalu Allahu minha sarfan wa la adlan aw kama qala Rasulullah. Ujar Nabi, siapa juga perempuan orang mana ke orang manakah? Nak siapa kalian binian nggak bisa lagi sudah memasukkan di hati suaminya tuh bukan kita ada gara-gara seorang laki sedih atau lakukan malayatiku atau betetagih nolaki kada sanggup betetagih adalah orang sebelah mengkaryakan kendaraan hanyar dak dua ya kan betetagih menghajar dan laki duitnya kan dah. Jadi bini jual beli kada mayu jual 4 jadi bini. Oh mana. Nah ini betagi sedih laki. Nah apabila ya kan seorang perempuan membuat hati laki-laki sedih, apa hukumannya? La yaqbalullahu minha sarfan wa la adlan. Allah pada menerima seluruh amal ibadat itu perempuan baik yang wajib atau yang sunat mati kada bertobat neraka. Neraka Jadi kalau bimbingannya ada tutup benar ya kan kalau dia lagi waktu lawan lakinya setelah ini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi, al-mar'atu idza salat khamsa wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babil sya'at min abwabil jannah. Ini hadis riwayat Abu Nu'aym. Seorang perempuan anda sembahyang 5 beres. Sembahyang 5 pokok telah mudah-mudahan kita sembahyang beres. Kalau misalnya biar telah mohon maaf kalau misalnya hampir umpama telah hampir waktu asar nah tuh nyatakan juhurnya itu tahun 2 juhur asar karena tuh nomor kait atau ini itu nah dikatakan sadar lah apa ngarannya datang apa ngarannya datang men jam 5 datang men sembahyang asar baru lagi nih men jam 5 padahal tuh kan jam 4 jam setengah 4 jam 4 kurang seperempat sudah masuk asar ternyata kan sembahyang jangan galian sampai jam 5 nak sembahyang pas nak sembahyang datang sahabat bulan men dikatakan dulu deh katakan masuk ini waktu ini katakan setelah selesai minta ini kesalahan kita
kesalahan kita menegakkan sembahyang sehingga mendatang pada hanya tepat waktu di awal waktu ya kan selesai dah kewajiban. Cuma karena menunda-nunda mendatang dikatakan hutang. Jadi biasakan anak selamat gitu biasakan atau dikoda. Seorang perempuan apabila akan sembahyang nang limanya beres dibiasakan itu nang banyak ujar almarhum guru haji guru Ahmad Bakri pimpinan Pak Mak Al-Usul Amin itu nang banyak sih orang dunia nang kada beres di situ. Dan puasa Ramadannya beres dan kehormatannya kemaluannya dijaga lawan laki bakti di akhirat bakaramat disuruh kina silahkan masuk pintu surga mana hanya kadang mestinya kan laki tuan guru kan mesti nabi laki orang biasa gitu asal ini sembahyang beres puasa beres kemudian kehormatan dijaga tambah lagi lawan laki bakti bakaramat di akhirat disuruh memilih seorang masuk surga. Mudah-mudahan ini kita berdatang jadi ahli surga berdataan amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat dan barokahnya mudah-mudahan kita berdataan Allah kita dan salat kita bulan dan jiran kita berdataan dan orang-orang yang berbuat baik dan menaruh cinta lawan kita mudah-mudahan kita dan mereka semua termasuk orang yang dikehendaki Allah selamat untung dunia untung akhirat mati beriman husnul khatimah dikumpulkan di surga dengan orang-orang soleh beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dunia wa ala ma nawabihi aslafur salihun wa ila hadratin nabi wa ahli